Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai limit tahingga. Oke. Definisi limit tahingga. Sekarang kita akan melihat fungsi f(x) yang tidak memiliki nilai ketika x mendekati a. Jadi di sini dikatakan tidak memiliki nilai itu tidak memiliki nilai yang pasti. Namun nilai tersebut naik tanpa batas atau turun tanpa batas ketika x mendekati a dari kiri maupun dari kanan. Coba kita lihat dua gambar ini. Di sini ketika a mendekati dari kiri, itu dia naik tanpa batas nilai f(x)-nya. Nilai f(x)-nya. Ketika x mendekati a dari kanan, itu juga naik tanpa batas. Begitu pula gambar di sisi kiri. Ketika x mendekati a dari kiri, itu turun tanpa batas. Ketika x mendekati kanan, mendekati a dari kanan, itu juga fx turun tanpa batas. Turun tanpa batas. Dan ini tidak ada batasnya. Turun terus, gitu. Nah, kondisi seperti gambar di atas, itu dikatakan sebagai kondisi limit fx tak hingga. Atau biasa disebut limit tak hingga. Jadi limit tak hingga ini yang menghasilkan nilai tak hingganya itu nilai fx-nya. Kalau yang tadi itu di tak hingga. Di tak hingga itu berarti x-nya yang tak hingga. Kalau tadi ini berarti di tak hingga. Ini x-nya tak hingga atau x-nya min tak hingga. Kalau limitnya tak hingga, berarti di sini nanti kita akan belajar fx-nya yang hasilnya nanti mendekati tak hingga atau fx-nya mendekati min tak hingga. Kalau turun tanpa batas min tak hingga, kalau naik tanpa batas tak hingga. Oke. Nah, ini ada kondisi limit yang bisa kita pelajari. Di sini ketika dari sisi kiri maupun dari sisi kanan arahnya sama, naik tak terbatas seperti ini, maka di sini dikatakan limit fx untuk x mendekati a itu ada nilainya, yaitu tak hingga. Kalau dari sisi kiri dan kanan turun, sama-sama turun, arahnya turun hingga tak terhingga, maka di sini juga dikatakan limit fx untuk x mendekati a itu min tak hingga. Tapi kalau arahnya dari kiri dan kanan beda, pendekatan dari kiri ternyata naik tak terhingga, naik tanpa batas, pendekatan dari kanan itu turun tak terbatas, ini arahnya beda, maka kita mengatakan limit fx untuk x mendekati a itu tidak ada. Berarti di sini kita tahu kalau limit tak hingga itu masih melihat sisi kiri dan kanan. Begitu pula uh, arah yang lain seperti ini. Ini juga termasuk. Berarti sini yang saya kasih tanda cross itu adalah kondisi limit tak hingga yang tidak memiliki nilai karena arahnya berbeda. Nah, definisinya sebagai berikut. Limit tak hingga positif berarti yang sama-sama naik gitu ya. Jika x mendekati a dan sangat dekat baik dari sisi kiri maupun kanan, ini kata kuncinya, sangat dekat baik kiri dan kanan. Kemudian diperoleh nilai fx sangat besar dan semakin besar, dan kita nggak tahu nilainya berapa, tapi semakin besar, maka dikatakan sebagai limit tak hingga positif dan ditulis dengan sebagai berikut. Jadi arahnya harus sama ya, sama-sama naik. Begitu pula jika limit tak hingga negatif. Jika x mendekati a, ini x mendekati a dan sangat dekat baik dari kiri maupun dari kanan, dari kiri dan kanan, kemudian diperoleh fx yang sangat negatif atau sangat kecil ya, maka dikatakan limit tak hingga negatif, ditulis sebagai berikut. Nah, berarti ini sama-sama turun dari sisi kiri maupun kanan. Nah, contohnya sebagai berikut. Limit seper x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, itu ketika kita melihat grafiknya dari kiri maupun kanan, itu keduanya mendekati tak hingga ke atas. Berarti hasilnya tak hingga. Kalau pakai aplikasi lain, kita bisa menggunakan Excel ya. Kita bisa menggunakan Excel. Ini berarti mendekati 0, ini X, ini Fx. Seperti itu, Fx. Nah, ini titik-titik, titik-titik. Mungkin jaraknya saya agak perbanyak. Ini juga titik-titik. Nah,
Kemudian ini yang mendekati 0 berarti berapa? 0, 0, minus 0,001 gitu misalkan. Minus 0,1 gitu. Kemudian yang sebelah sini 0,1. Kan mendekati dari kiri dan kanan. Ini kiri, kemudian berikutnya kanan. Nah, ini saya buat patokannya ya. Nah, ini saya coba buat setengahnya. Ini tambah. Ini dibagi 2. Jadi saya buat setengahnya, kemudian turun-turun. Nah, ini juga sama dengan kurung. Ini ditambah 0 dibagi 2. Seperti itu. Nah, ini sampai sini. Oke. Nah, coba rumusnya. Seper X. X-nya berarti atas. Pertama minus 10. Habis itu minus 20. Ini seper X apa? Seper X kuadrat. Seper X pangkat 2. 100. Kemudian 400. 1600. 6400. Ini 6400. Nah, ini bukan berarti jawabannya 6400 ya, bukan. Karena ini coba lihat dengan sampingnya. Dengan sampingnya ini terjadi perbedaan yang sangat jauh. 1600 ke 6400. Berarti kalau saya menggunakan yang lebih kecil lagi, saya pilih yang lebih kecil lagi gitu kan. Itu tentu hasilnya akan membesar lagi. Berarti saya nggak tahu nih besarnya itu pendekatannya berapa. Jadi jangan langsung memilih 6400. Saya ambil yang paling kecil lagi ya. Itu hasilnya pasti besar. Ini juga saya ambil yang kecil lagi, hasilnya juga pasti besar. Walaupun dari sisi kiri kanan sama, tapi nilainya membesarnya itu sangat signifikan, sangat besar. Jadi di sini disimpulkan tak tiga. Hasilnya semakin lama semakin membesar. Jadi jangan menyimpulkan jawabannya itu 6400 atau 25.600. Kalau kalian ambil lebih kecil lagi, angkanya lebih besar lagi pasti. Oke. Nah, oke, mungkin itu terkait dengan limit Tahiga. Jadi kalian bisa ngeceknya dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan Wolfram Alpha juga bisa, dengan menggunakan Maple juga bisa. Nah, ini kalau ini berarti tool. Kita coba yang limit. Tadi yang seper X pangkat 2. Seper X pangkat 2, X mendekati 0. Ini limitnya, kita lihat all step. Jawabannya apa? Tahiga. Jawabannya Tahiga. Seperti itu. Nih. Mungkin itu semoga bermanfaat.